Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Akbar. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan laporan dengan judul Proyek Pembangunan Jaringan Wireless di Gedung C Universitas Mercu Buana dengan anggota kelompok yaitu ada saya Lutfi Akbar, lalu dengan Muhammad Fadila, Iwan Fals, dan Rizky Setiawan. Latar belakang. Universitas Mercu Buana telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, seiringnya dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, fakultas, dan staf yang menggunakan layanan teknologi informasi, jaringan wireless yang ada menghadapi beban yang semakin berat. Beban yang tinggi pada infrastruktur tersebut menyebabkan performa jaringan menurun, daya dukungnya terbatas, dan kestabilan yang bisa dibilang tidak memadai. Dalam situasi ini, strategi perbaikan dan penguatan jaringan menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan layanan teknologi di seluruh kampus. Rumusan masalah. Yang pertama adalah apa manfaat yang diharapkan dari proyek pembangunan jaringan wireless gedung C tersebut bagi universitas. Lalu yang kedua adalah apa potensi hambatan dan risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek dan bagaimana cara menghadapinya agar proyek berjalan sukses sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Satu, memperluas cakupan jaringan untuk mencakup seluruh kampus dan area administratif. Dua, meningkatkan kecepatan akses internet untuk mendukung penggunaan aplikasi dan layanan yang lebih lancar. Tiga, mengoptimalkan kinerja jaringan agar dapat menangani beban pengguna yang semakin meningkat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih kepada teman saya Lutfi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di mana di sini tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini yaitu ada LAN yang jaringan lokal kabel atau bisa disebut dengan LAN, yaitu jenis jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti kantor, gedung, sekolah, atau dalam hal ini kampus. Dalam jaringan LAN kabel, perangkat-perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya terhubung menggunakan kabel fisik. Kabel yang umum digunakan adalah kabel Ethernet. Menggunakan kabel ini dikarenakan harganya yang lebih murah dan ketahanan yang lebih baik. Kemudian ada WLAN, yaitu jaringan lokal nirkabel. Jenis jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel atau wireless untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, printer, dan perangkat lainnya ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Dalam sebuah WLAN, perangkat-perangkat terhubung menggunakan gelombang radio atau sinyal infrared melalui teknologi Wi-Fi. Jaringan WLAN memanfaatkan teknologi 802.11 yang telah dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering. Nah, kemudian di sini tinjauan itu selanjutnya itu topologi hierarki. Topologi jaringan hierarki adalah sebuah topologi jaringan yang mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang bercabang. Topologi ini sebenarnya versi luas topologi star. Pada topologi ini di setiap node memiliki tingkat masing-masing. Node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di atas, sedangkan yang memiliki tingkat rendah diletakkan di paling bawah. Dalam topologi ini disebut node bisa mempunyai cabang, layaknya pohon yang memiliki cabang yang mempunyai cabang lagi. Data yang dikirim oleh node ditentukan harus melewati node pusat untuk sampai pada tujuan. Seperti pada gambar yang tertera di sini. Di sini ada beberapa, ini internet, kemudian dia masuk, kemudian dipecah lagi menjadi beberapa.
cabang-cabang berikutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Fadil. Kepada Fadil saya persilakan. Terima kasih. Ini cara tahap pembangunan jaringan. Nah, di tahap pembangunan jaringan ini di Mercu Buana, Gedung C, kita harus melakukan survei untuk mendesain ruangan. Contohnya seperti ini. Desain dilakukan menggunakan aplikasi Ekahau. Nah, jadi kita bisa menentukan di mana saja akses point yang dapat dipasang agar lebih baik jaringannya dan lebih stabil. Nah, pentingnya melakukan survei agar coverage area wireless pada kampus merata dengan sinyal yang bagus. Lalu melakukan desain penitikan penempatan akses point yang akan dipasang. Nah, tahap selanjutnya itu kita melakukan implementasi jaringan. Nah, kita tahu implementasi itu pemasangan ya. Lalu pemasangan akses point dan pemasangan switch pada gedung C kampus Mercu Buana dengan mengkoneksikan jaringan baru pada jaringan existing. Jadi implementasi pembangunan jaringan ini proyeknya adalah penambahan pada jaringan existing untuk gedung C. Nah, setelah kita implementasi, pasti kita akan melakukan testing dan monitoring jaringan. Jaringan yang telah terimplementasi harus dilakukan uji coba apakah sudah terinstalasi sempurna atau belum, dan melakukan monitoring sekitar 1 minggu untuk memastikan hasil implementasi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Nah, setelah dilakukan testing dan monitoring, jika ada isu, maka kita harus kembali ke gedung tersebut dan membereskan isunya. Nah, kalau misalkan sudah normal, kita akan melakukan UAT. UAT adalah pengetesan bersama dengan user atau bersama dengan pemilik gedung Mercu Buana. Nah, setelah melakukan UAT akan melakukan BAS, berita acara setelah terima. Saya Rizky Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Kita mulai dari rincian biaya. Untuk rincian biaya, kita menggunakan ada access point, controller, switch, dan switch core. Untuk access point, kita menggunakan Aruba AP515 Anivet AP yang kita gunakan 10 piece. Yang satu piece-nya itu 28.560.000. Dan untuk satunya lagi Aruba 1 YFT NBD EXCH AP515 SPC yang kita gunakan 10 piece. Yang satu piece-nya itu 1.160.000-an. Dan untuk controller kita menggunakan Aruba 7000 controller 1 piece dan juga Aruba 1 NYFC NBD EX7210 controller SPC 1 piece. Dan untuk switch kita menggunakan Aruba Instant On 1930-24G 4SFP plus 370W switch yang kita gunakan 4 piece. Itu include dengan power card, European localization, dan juga Aruba 3Y FT NBD EX10N 1930-24G PoE SPC yang kita gunakan 4 piece. Dan untuk switch core kita gunakan Aruba X371 12 VDC 250 watt AC power supply yang kita gunakan satu piece, includes-nya dengan power card, European localization, dan Aruba 1 YFG NBD X6200M 24G SPC yang kita gunakan satu piece, dan Aruba 6200M 24G 4SFP plus switch yang kita gunakan satu piece juga. Dan untuk rincian biaya selanjutnya itu ada 3. Pertama itu survei dan desain gedung, kedua itu implementasi, dan ketiga itu pengujian dan monitoring. Untuk survei dan desain gedung
kita ada survei ruangan dan desain pemasangan HP yang memakan waktu 1 hari. Dan untuk implementasi itu kita pemasangan HP, pemasangan switch, penarikan kabel dan konfigurasi yang memakan waktu 7 hari. Dan pengujian dan monitoring itu kita memakan waktu 7 hari. Untuk kesimpulannya, pembangunan jaringan kabel atau wireless telah menjadi salah satu aspek teknologi yang paling berpengaruh dalam beberapa dekade terakhir. Kesimpulan dari pembangunan jaringan wireless adalah sebagai berikut. Konektivitas tanpa batas. Jaringan kabel telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan informasi. Kita dapat terhubung dengan perangkat dan akses data di mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh kabel fisik. Yang kedua, mobilitas. Jaringan wireless memungkinkan mobilitas yang tinggi. Pengguna dapat bergerak bebas sambil tetap terhubung dengan jaringan. Memungkinkan produktivitas yang lebih besar dan akses informasi di tempat-tempat yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang ketiga, pengembangan Internet of Things atau IoT. Jaringan nirkabel telah memungkinkan perkembangan Internet of Things atau IoT di mana perangkat-perangkat dapat terhubung dan bertukar data secara otomatis. Ini membuka peluang baru dalam berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan smart city. Secara keseluruhan, pembangunan jaringan nirkabel telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Meskipun tantangan masih ada, potensi yang ditawarkan oleh konektivitas nirkabel telah mendorong inovasi dan informasi dalam berbagai bidang. Terima kasih. Berikut presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.